Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa balaghar rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ala ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, kata Allah, sembahlah aku, wa'budullah, sembahlah aku, kata Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi para ahli tafsir menjabarkan ada dua hubungan yang mesti kita jaga, ada dua hubungan yang mesti kita pelihara. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Maka kata Allah, cara kita menjaga hubungan dengan Allah dengan mengabdi kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan mempersekutukan dengan segala sesuatu apapun. Ini yang pertama. Kita jaga hubungan baik kepada Allah dengan menyembah kepada Allah melalui jalur ibadah, dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Yang kedua, ada hubungan horizontal, ada hubungan antar sesama manusia. Maka berdasarkan ayat Quran tadi, ada beberapa yang mesti kita jaga hubungan baiknya. Yang pertama, kata Allah, kita diperintahkan wabil walidaini ihsana. Kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wazibil kurba, kita disuruh berbuat baik juga kepada kerabat kita. Wal yatama wal masakin wabnis sabil, kepada kerabat, wadarijil jambi, kepada kerabat, wasahibi bil dunub, kepada sesama sahabat yang dekat yang jauh, kepada hamba sahaya. Dan Allah mengancam, la yuhibbu, kata Allah, aku tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka ada beberapa hubungan yang mesti kita pelihara. Yang pertama, wabil walidain, kita disuruh berbuat baik sama orang tua kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini libur anak sekolah, udah masanya libur. Yang tadinya tidak punya waktu bersama keluarga karena masing-masing kita sibuk, anak juga sibuk. Maka ada beberapa orang yang punya agenda dengan keluarganya. Pada saat anaknya libur, dia ngambil cuti libur juga. Ditanya, kenapa bisa begitu, Pak? Kan ini bukan saatnya hari-hari besar. Oh, saya sengaja ngambil cuti. Karena ketika anak saya cuti, saya ingin menemani mereka. Saya ajak mereka kemana mereka mau, saya temanin. Bahasa kerennya, quality time. Quality time bersama keluarga. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yang paling utama mesti kita jaga quality time kita kepada siapa? Ibu bapak kita.
Maka termasuk adab, termasuk akhlak. Kalau kita punya orang tua masih hidup, ziarahi mereka, berkunjunglah kepada kedua orang tua. Berkunjung kepada kedua orang tua. Menatap wajah orang tua. Menatap wajah orang tua sama kayak kita menatap ayat Quran, berpahala. Jangankan baca, ngelihat Qur'annya aja, ngelihat huruf-huruf per ayatnya, per katanya, itu udah berpahala. Begitu juga dengan kita menatap wajah kedua orang tua kita. Menatap aja berpahala, apalagi kita sama orang tua yang masih hidup, kita ajak keluar. Kita tanya, bapak mau makan apa, ibu mau kemana. Maka kata Imam Hasan Basri, kita ngajak makan orang tua, bikin mereka senang, bikin mereka bahagia, lantaran kita ajak makan, kita traktir dan lain sebagainya. Itu pahalanya lebih baik daripada berangkat umroh. Ngajak orang tua. Ini terkadang kita hadirin yang dirahmati Allah. Yang terjadi di masyarakat, ketika orang tua sakit baru kita tawarin mau apa, mau apa, mau apa. Justru yang namanya orang sakit terbatas kemauannya. Maka sebagai anak kita mesti paham. Jangan tunggu orang tua sakit baru kita tanyain mau makan apa. Sekarang orang tua lagi sehat, orang tua lagi renggang waktunya. Kita tanya mau kemana, mau makan apa. Wabil walidain, berbuat baik sama orang tua. Termasuk adab juga hadirin yang dirahmati Allah, berbagi sama orang tua. Kita punya penghasilan, kita sisihkan buat orang tua berapa persen, itu termasuk adab. Termasuk adab. Mohon maaf, kita bisa punya segala hal. Bisa jadi kita punya rumah, bisa jadi kita punya kendaraan, bisa jadi kita punya keluarga, punya anak keturunan, kerjaan yang enak dan lain sebagainya. Itu bisa jadi berkat doa kedua orang tua kita. Kita lagi tidur enak-enakan, orang tua kita di kampung bangun malam tahajud. Yang didoain siapa? Yang didoain kita anaknya. Maka sudah termasuk adab, di antaranya kita berbagi sama orang tua, walaupun orang tua kita kaya. Walaupun orang tua kita kaya, tapi kalau anak ngasih ke orang tua, itu bentuk namanya pengabdian kepada orang tua, berbuat baik sama orang tua. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan Basri pernah ditanya sama sahabat, ya Imam, orang tua saya ajak berangkat haji ke Mekah. Dari Baghdad, saya gendong, kakinya nggak nginjek tanah. Dari Baghdad saya gendong sampai ke Mekah, kakinya nggak nginjek tanah. Kira-kira itu udah cukup belum membalas jasa ibu saya yang udah mengandung, melahirkan, membesar, mendidik saya? Kata Imam Hasan Basri, wahai muridku, walaupun ibu kamu gendong ke Mekah, walaupun jantung kamu copot, kamu ambil, kamu tusuk-tusuk, kamu jadiin sate, kamu kasih makan orang tua kamu dengan jantung kamu, itu belum membalas jasa ibumu yang udah mengandung, melahirkan dan membesarkan. Maka kata Allah dalam Quran, yang pertama kita mesti berbuat baik, wabil walidain, kepada kedua orang tua kita. Harta kita itu milik kedua orang tua kita. Apa aja yang bergerak, tidak bergerak, perhiasan, mobil, rumah, dan lain sebagainya, itu adalah milik orang tua kita. Maka pengen rezeki berkah, pengen rezeki lancar, pengen rezeki makin banyak lagi, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Berbuat baiklah sama orang tua kita. Wabil khusus ibu kita yang sudah membesarkan, mengandung, melahirkan. Ini yang pertama hadirin yang dirahmati Allah. Berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, ajak jalan-jalan, ajak kemana dia mau, mumpung masih ada kesempatan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, kita mesti punya quality time dengan anak kita.
Anak kita nggak cukup cuma dikasih materi. Anak kita nggak cukup dikasih materi, dikasih uang jajan, dikasih jajan, dan lain sebagainya. Kenapa anak sekarang banyak terjadi kenakalan remaja? Dia lari ke narkoba, dia lari ke game online, dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebabnya karena jauh daripada sentuhan batin orang tua. Orang tua berangkat, anak berangkat. Oh, anak pulang, kita belum pulang. Enggak ketemu sama anak, enggak ngobrol sama anak, akhirnya jauh sama orang tua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah kedapatan mencium Sayyidina Hasan dan Husain. Mencium Sayyidina Hasan dan Husain. Biasa Nabi ketemu cucunya dicium, pipinya dicium, keningnya dicium, lehernya. Itu Rasulullah sampai begitu apa Sayyidina Hasan dan Husain. Sahabat ngelihat, kalau bahasa kita agak sedikit bercanda. Kata sahabat, ya Rasul, saya juga punya cucu di rumah, tapi enggak begitu-begitu amat. Cucu sampai diciumin begitu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pernyataan sahabat yang begitu? Irhamu man fil ati, yarhamukum man fis sama. Kata Rasul, sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah sampai sebegitunya. Bagaimana dengan istri kita? Di mimbar yang berbahagia ini, kami mengajak quality time sama keluarga juga termasuk sama istri. Laksanakan, lakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan. Sayyidatina Aisyah ditanya, ya Rasul, ya Sayyidatina Aisyah, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, emang apa yang dikerjakan Nabi kalau di rumah? Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi di rumah tuh ngebantuin pekerjaan rumah tangga saya. Ini yang mesti kita lakukan, quality time sama istri. Bantuin pekerjaan istri kita di rumah. Bantuin pekerjaan istri di rumah. Entah nyapu, entah masak, entah ngepel, entah lain sebagainya. Itu salah satu sunnah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bisa kita lakukan, Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kita punya istri, umpama enggak bekerja, umpama di rumah aja. Sementara kita bekerja keluar, walaupun kita namanya bekerja, tapi udah ada represi di dalamnya. Ketemu orang, keluar rumah, dan lain sebagainya. Tapi andai kata punya istri di rumah aja, nggak bekerja, ibu rumah tangga bahasanya. Maka salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, ajak jalan-jalan itu istri. Ajak jalan-jalan itu istri. Jangan mikirin kesenangan kita doang. Itu istri kerjaannya di dapur, di sumur, di kasur, ngantar anak, jemput anak, bersih-bersih rumah. Kalau dihitung-hitung, sehari bisa 10 kilo. Itu aja tiap hari. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bete perempuan kalau nggak diajak keluar. Maka kata Nabi, al-harokah barokah, ajak keluar maka akan berkah. Ajak jalan maka akan berkah. Ajak keluar kota maka akan berkah. Kenapa? Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajak bini kita buat merepresi dirinya yang udah sumpah berhari-hari di rumah aja, enggak kemana-mana. Maka kalau ini kita lakuin, selain dapat pahala juga akan mempererat cinta ikatan antara suami dan istri. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini sekelumit daripada yang bisa kami sampaikan. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan keluarga kita. Kalau kita keluarga bahagia, maka kita pun akan bahagia. Kalau di rumah tidak bahagia, maka sulit akan keluar kita bahagia. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang terbaik, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang mempergauli istrinya dengan baik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku